Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas tentang kisah perjuangan para pahlawan nasional. Baiklah, saya di sini akan membahas perjuangan Muhammad Husni Tamrin dalam pergerakan nasional. Perjuangan Husni Tamrin dalam pergerakan kebangsaan dimulai dari organisasi kaum Betawi, suatu perkumpulan kedaerahan dari Jakarta dan sekitarnya. Organisasi itu didirikan pada tanggal 1 Januari 1923 dan bertujuan memajukan pendidikan, perdagangan, dan kesehatan untuk orang-orang Betawi, khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Organisasi ini makin lama kian berkembang karena mendapat dukungan dari sebagian terbesar rakyat Jakarta. Karena berpengaruh dari Husni Tamrin, kaum Betawi bergabung dalam organisasi Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. PPPKI adalah gabungan dari organisasi kebangsaan yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1927 di Bandung. Anggota perkumpulan ini adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Serikat Islam atau PSI, Budi Utomo, Pasundan, Serikat Sumatera, Indonesia Studi Club, dan kaum Betawi. Pemimpin terkemuka dari organisasi PPPKI antara lain adalah Muhammad Husni Tamrin. Tujuan dari PPPKI adalah menyamakan arah organisasi kebangsaan, memperkuat serta memperbaiki organisasi dengan cara bekerja sama. B. Menghindari perselisihan sesama anggota yang dapat melemahkan aksi kebangsaan. Setelah bergabung dengan PPPKI, Husni Tamrin terjun sepenuhnya ke dalam kancah pergerakan nasional Indonesia. Ia kemudian diangkat menjadi bendahara PPPKI. Tugasnya dalam bidang politik menjadi lebih luas, yang meliputi seluruh Indonesia. Sementara itu, kalangan kaum pergerakan banyak mengalami kesulitan keuangan karena pengabdiannya semata-mata untuk perjuangan kemerdekaan. Karena tidak bekerja pada pemerintah, walaupun pengetahuannya cukup tinggi, mereka terpaksa bekerja di sektor swasta, misalnya menjadi guru, wartawan, dan pedagang dengan penghasilan kecil. Dengan kemauan sendiri, Husni Tamrin mendirikan Front Nasional yang diketuai sendiri. Pendirian organisasi ini dimaksudkannya untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya. Front ini bertujuan memberikan sumbangan uang bagi para pejuang yang membutuhkan. Tidak puas dengan usaha itu, Husni Tamrin juga menghadiahkan atau menyerahkan sederetan rumah sewaannya di Gang Kenari, Jakarta untuk dipergunakan sebagai tempat pertemuan dan rapat-rapat kebangsaan. Pada akhir tahun 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan dan penangkapan terhadap pimpinan pergerakan. PPPKI segera mengadakan rapat di Jakarta dan memprotes tindakan pemerintah Belanda tersebut. Husni Tamrin mengusulkan supaya Front Nasional diperkuat. Ia berkata, warga kawan-kawan kita yang ditahan pemerintah Hindia Belanda harus kita bantu. Kemudian ditetapkan suatu mosi bahwa pergerakan kebangsaan akan berjalan terus walaupun mendapat tantangan hebat. Dalam suatu rapat tertutup, PPPKI memutuskan untuk mengadakan Kongres Nasional Indonesia Raya. Organisasi kebangsaan akan menghadiri kongres besar itu. Kedudukan Husni Tamrin dalam PPPKI makin kuat. Pada bulan Maret 1930, PPPKI mengadakan konferensi di Surabaya. Husni Tamrin terpilih menjadi ketua, sedangkan Otto Iskandar Dinata sebagai wakil ketua. Husni Tamrin dalam pandangan politik lebih dekat kepada Dr. Sutomo, Ketua Partai Bangsa Indonesia atau PBI yang berkedudukan di Surabaya. Dr. Sutomo berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia pada masa itu belum dapat dilaksanakan dengan mengandalkan kekuatan. Pada tanggal 10 Desember 1932 atau gagasan umum terpelajar di Jakarta, didirikan Wageningen van Indonesische Academies atau VIA
atau perkumpulan akademis Indonesia, Husni Tamrin tidak mau ketinggalan. Ia juga menjadi anggota PAI ini. Pada tanggal 28 dan 29 Agustus 1934, ia mengundang tamu dari luar negeri, antara lain dari Jepang. Di antara tamu yang datang terdapat Taniguchi, redaktur surat kabar Osaka Mainichi, salah satu surat kabar yang terbesar di Jepang. Kemudian Mr. Utami, anggota parlemen Jepang yang menguraikan tentang parlemen di Jepang. Tuan P. Kubo, redaktur surat kabar Nichiran Shimbun, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Husni Tamrin berkenalan dengan para pemimpin Jepang tersebut. Kepada mereka, ia membentangkan cita-cita pergerakan kebangsaan Indonesia. Husni Tamrin berkata, lebih baik tuan-tuan menulis dalam surat kabar supaya Jepang jangan membeli gula dari Indonesia. Pekerja-pekerja Indonesia menghasilkan gula itu mendapat perlakuan yang kejam dari pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan Punali Sanchi, pemerintah Hindia Belanda marah mendengar ucapan Husni Tamrin. Ia mendapat peringatan keras. Pada tanggal 4 Desember 1934, Mr. Manuel Luis Wenzon, Ketua Senat Filipina, mengunjungi Indonesia. Kesempatan ini dipergunakan oleh ia untuk bertemu dengan pemimpin Filipina tersebut dengan mengadakan jamuan kehormatan. Dalam pertemuan itu, Husni Tamrin berkenalan dengan Quezon. Setelah itu, persahabatan mereka terus berlangsung. Selain giat dalam via, Husni Tamrin terus mengikuti perkembangan organisasi lainnya. Ia tetap di barisan depan dalam pergerakan kebangsaan. Ia menjadi motor penggerak dalam pergerakan. Pada bulan Desember 1935, terjadi peleburan antara PBI dan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sebagai ketua Parindra, terpilih Dr. Sutomo. Husni Tamrin memasuki Parindra karena ia telah lama mengagumi taktik perjuangan Dr. Sutomo. Selain dari itu, mulai tahun 1933, PPPKI tidak menunjukkan kegiatan lagi. Satu-satunya organisasi kebangsaan yang kuat pada waktu itu ialah Parindra. Dalam organisasi Parindra, Husni Tamrin makin terkenal. Ia diangkat menjadi ketua departemen atau bagian politik. Sifatnya yang ramah, tamah, menyebabkan ia disegani di segala lapangan, baik di kalangan kaum pergerakan maupun di kalangan rakyat biasa. Pada tahun 1935, Dr. Sutomo melawat ke luar negeri selama setahun. Husni Tamrin bersama-sama dengan pemimpin Parindra lainnya melanjutkan pemimpinan perjuangannya. Husni Tamrin makin yakin bahwa Parindra adalah partai yang cocok dengan semangat rakyat Indonesia. Partai ini memperkokoh persatuan kebangsaan dan memajukan kehidupan rakyat. Semua perkumpulan kedaerahan pada waktu itu sudah meleburkan diri dengan Parindra. Husni Tamrin makin giat dalam Parindra. Ia mempelajari cara-cara bekerja Dr. Sutomo dalam organisasi. Pada tanggal 30 Mei 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia. Husni Tamrin menggantikan kedudukan Dr. Sutomo. Husni Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra. Semenjak Parindra dipimpin oleh Husni Tamrin, anggotanya terus bertambah. Dalam waktu singkat, anggotanya bertambah dari 4.000 menjadi 10.000 orang. Betapa ingin hatinya hendak melipat gandakan anggota Parindra. Husni Tamrin menjanjikan sebuah arloji-nya untuk dihadiahkan kepada anggota Parindra yang ke 10.000. Begitu keras upaya Husni Tamrin dalam mengangkat Parindra menjadi partai yang terbesar di Indonesia. Ternyata kemudian anggota yang ke 10.000 dari Parindra bernama Abdullah yang berasal dari Kuala Kapuas, Kalimantan. Husni Tamrin memerintahkan kepada komisaris daerah Parindra Kalimantan dan ketua cabang Kuala Kapuas untuk menyerahkan hadiah tersebut kepada Abdullah. Walaupun telah mempunyai anggota 10.000 orang, Husni Tamrin belum puas akan perkembangan Parindra. Ia bermaksud agar Parindra menjadi suatu organisasi yang meliputi sekalian lapisan rakyat Indonesia, dan anggotanya harus pula berlipat ganda. Husni Tamrin selalu berkata, kita harus memberi penjelasan kepada rakyat Indonesia tentang maksud yang hendak kita capai. Propaganda harus digiatkan dan semangat harus dilipat gandakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggota Parindra harus terus bertambah.
dan partai ini hendaknya mendapat tempat di hati rakyat Indonesia. Anggota Parindra harus meningkatkan mencapai angka 20.000 orang. Ketika partai ini baru didirikan, anggotanya hanya berjumlah 2.500 orang. Anggota bertambah setelah dipimpin oleh Husni Tamrin. Target adalah 20.000 orang. Ternyata dapat dicapai. Pada tahun 1939, Husni Tamrin diutus oleh partainya mengadakan propaganda atau kampanye ke Sumatera. Ia sampai di Medan bersama istri dan putrinya. Pada tanggal 29 November 1939, di lapangan terbang ia disambut oleh Ketua Parindra Cabang Medan, Barisan Surya Wirawan, dan para wartawan dan anggota Dewan Rakyat Tuanku Mahmud. Bersama Tuanku Mahmud, Husni Tamrin pada tanggal 30 November 1939 melanjutkan perjalanan ke Aceh. Karena di sana belum ada cabang Parindra, propaganda Parindra di Aceh ini belum dapat disambut yang memuaskan. Sambutan yang memuaskan, tetapi dasarnya telah diletakkan oleh Husni Tamrin dari Aceh. Husni Tamrin kembali ke Medan. Pada waktu itu sedang berlangsung sidang Dewan Kota Medan. Dalam sidang itu, anggota-anggota bangsa Indonesia mempergunakan bahasa Indonesia dalam membawakan pidatonya. Hal itu mendapat kritik dari surat kabar Belanda, Daily Courant. Antara lain, disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah Portugis Lames atau bahasa Melayu pasaran. Surat kabar itu tidak tahu di mana letaknya Indonesia di dunia. Tulisan Daily Courant itu menimbulkan amarah di hati rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1939 diadakan rapat umum Parindra di bioskop Medan. Rapat ini dihadiri bukan saja oleh anggota Parindra, tetapi juga anggota partai lainnya dan para wartawan. Sebelum mengadakan rapat, Husni Tamrin mengadakan konferensi pers dengan para wartawan mengenai dasar dan tujuan perjuangan Parindra, serta mengenai masalah-masalah politik lainnya. Dalam rapat umum di bioskop itu, Husni Tamrin membicarakan suasana internasional, masalah politik kolonial, sampai kepada Indonesia Raya dan Indonesia Merdeka. Husni Tamrin berkata, dalam waktu itu, yang tidak begitu lama lagi, Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya. Soal kemerdekaan Indonesia juga bersangkut paut dengan masalah internasional. Sekarang ini sedang berkecamuk Perang Dunia II. Dalam kesempatan itu, Husni Tamrin juga mempergunakan waktu untuk membalas serangan dari Daily Courant. Ia berkata pula, dimanapun di dunia ini, suatu bangsa tidak selamanya bersedia untuk dijajah. Pada suatu waktu, mereka pasti akan berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. Indonesia, sebagaimana juga bangsa lain di dunia, berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Indonesia terletak di tengah-tengah bangsa yang sedang berjuang untuk mencapai tujuannya. Bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu, akan tetapi bahasa itu terus berkembang menjadi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan diperkaya oleh bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan menjadi satu-satunya bahasa nasional di Indonesia. Pidato Husni Tamrin dianggap terlampau keras. Pada akhirnya pembicaraannya ia mendapat ketokan dari polisi. Ia dilarang berbicara sama sekali dan rapat itu dibubarkan. Pada malam harinya diadakan lagi rapat umum di gedung Taman Siswa untuk menyokong Komite Gedung Nasional Medan. Dalam rapat ini, Husni Tamrin ikut memberikan sambutan. Ia memaparkan alasan pentingnya dipupuk rasa persatuan di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia. Rapat berjalan dengan lancar sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan rapat tertutup Parindra di gedung ini juga. Dari Medan, Husni Tamrin melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat. Di daerah itu, ia juga berbicara dalam rapat-rapat umum dan mengadakan konferensi pers untuk wartawan. Husni Tamrin menguraikan dengan panjang lebar tentang pergerakan politik di Indonesia serta dasar dan tujuan Parindra dalam pergerakan politik di Indonesia. Selama di Sumatera Barat, Husni Tamrin tidak lupa mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemimpin di daerah itu. Mereka mengadakan diskusi dan tukar pikiran tentang berbagai masalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Husni Tamrin juga mengunjungi tokoh pendidikan dari daerah itu, yaitu Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam.
Husni Tamrin memberikan sumbangan untuk perkembangan pendidikan di Sumatera Barat. Sebelum kembali Jakarta, Husni Tamrin bermaksud singgah ke Bengkulu untuk menjenguk Bung Karno yang sedang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun maksud itu tidak jadi dilaksanakannya karena harus cepat kembali ke Jakarta untuk mengikuti Kongres Rakyat Indonesia. Dengan pesawat terbang, Husni Tamrin beserta keluarganya berangkat dari Padang langsung kembali ke Jakarta. Ia diantar oleh Ketua Parindra Cabang Padang beserta tokoh-tokoh lainnya di Sumatera Barat ke lapangan terbang. Begitulah cerita Husni Tamrin dari perjuangannya dalam pergerakan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan rindu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal